Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang bumi dan alam semesta bagian kedua. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Quratul Aini dan rekan-rekan saya Dika Puspita Ananda, Lisa Wurianti, Widya Kurnia, Suci Rahayu, Ronald Guspriyandi, dan Teguh Saifullah. Benua dan samudra terbentuk dari kerak bumi. Penampakan bumi pada saat ini tidak sama dengan penampakan bumi pada saat dahulu. Lalu, pembentukan benua dan samudra juga mengalami proses pembentukan yang panjang. Seperti yang kita kenal bahwa benua yang kita ketahui terdapat 7 benua dan samudra yang kita ketahui terdapat 4 samudra. Pembentukan benua di sini kita berpedoman kepada seorang ilmuwan yaitu Alfred Wegener. Alfred Wegener merupakan teori dari pergeseran bumi. Teori ini menjelaskan tentang kronologi pembentukan benua. Yang pertama, pada 225 tahun yang lalu masih terdapat satu benua yang disebut dengan superkontinental. Yang kedua, pada 200 juta tahun yang lalu juga, superkontinental ini mengalami pergerakan yang menyebabkan 3 bagian, yaitu Asia, Eropa, kedua Amerika dan Afrika, ketiga Australia dan Antartika. Yang ketiga, pada 135 tahun yang lalu, Amerika dan Afrika memisahkan diri. Dan yang keempat, pada 65 tahun yang lalu, Australia dan Antartika juga ikut memisahkan diri, dan pergerakan ini masih terjadi sampai sekarang. Pada dasarnya, proses pembentukan samudra tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berbentuk cekungan. Cekungan tersebut yang berisikan air yang membuat lautan dan samudra. Rasa asin air laut diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan hingga lautan yang membawa material-material kimia. Yang diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan hingga lautan dan membawa material-material kimia seperti natrium klorida atau dikenal dengan NaCl, dan di samudra sudah terdapat gelombang-gelombang dan adanya natrium klorida tersebut yang membuat air laut itu menjadi asin. Karena gelombang dan natrium klorida tersebut diadu oleh arus dan menjadikan samudra terasa asin. Pembentukan samudra terjadi karena beberapa tahap. Yang pertama, pergeseran vertikal, di mana terjadi di Samudra Hindia atau Indonesia karena pergeseran kerak bumi yang terjadi antara dua sisi, yaitu sisi bawah dan sisi atas. Sisi atas ini membentuk dataran tinggi atau gunung Himalaya yang dikenal dengan gunung tertinggi di dunia. Yang kedua, tertarik oleh benda alam semesta lain atau dikenal dengan teori tidal. Teori ini yang menyebabkan pergeseran planet bumi, yaitu bulan, dan membentuk Samudra Pasifik. Proses dan penyebab terjadinya gempa. Dalam proses gempa bumi ada yang dikenal dengan hipocentrum dan yang dikenal dengan epicentrum. Hipocentrum itu berada pada pusat yang di bawah permukaan bumi, sedangkan epicentrum berada pada pusat di atas permukaan bumi. Penyebab terjadinya gempa bumi. Pertama, gempa bumi banyak disebabkan oleh gerakan-gerakan lempeng bumi. Kedua, gempa bumi bukan hanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi saja, tetapi juga oleh cairan magma yang ada pada lapisan kulit bumi. Magma dalam bumi juga melakukan pergerakan. Ketiga, gempa bumi juga dapat terjadi oleh perilaku manusia itu sendiri karena membuat bahan peledak. Proses terjadinya tsunami. Pertama, gempa bawah laut meregukkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat. Kedua, gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 km per jam. Ketiga, mendekati pantai, gelombang melambat, namun mendesak ke atas. Keempat, gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai.
Penyebab terjadinya tsunami. Tsunami tidak akan terjadi jika tidak adanya faktor pemicu. Faktor pemicu penyebab tsunami yaitu: pertama, gempa bumi yang berpusat di bawah laut. Kedua, letusan gunung berapi. Ketiga, hantaman meteor di laut. Keempat, longsor bawah laut. Gempa bumi juga memiliki akibat seperti tanah longsor, tsunami. Lalu, apabila gempa bumi itu memberikan guncangan yang dahsyat, dia dapat mengubah lapisan bumi. Tidak hanya gempa bumi saja yang memiliki dampak, tetapi bencana tsunami juga memiliki dampak. Bencana ini dapat merusak bangunan-bangunan, hewan, tumbuhan, dan banyak memakan korban jiwa. Dan pencemaran air laut yang ia lalui tersebut dapat merusak lahan pertanian. Dan presentasi dari kelompok kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.